bersama saya Mustika dari kelas 11 Perhotelan, di mana kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam acara podcasting dan melakukan bincang-bincang bersama dengan juara 1 LKS, yaitu Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi Jawa Timur dengan bidang lomba Information Net Vocabulary yang diraih oleh SMK PGRI 1 Ngawi. Dan tentu saja untuk podcast kali ini kita juga melibatkan dan melakukan bincang-bincang bersama dengan guru pembimbing yaitu Pak Agung. Nah, kemudian untuk Pak Agung dan Masnya mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuan Seiko dari kelas 12 TKJC. Baik, biasa dipanggil Yuan, Mas Yuan. Mas Yuan. Oke. Untuk Pak Agung. Oke, saya Agung Budi Prasetyo. Saya mengajar di jurusan TKJ. Baik, TKJ ya Pak Agung ya. Oke. Nah, ini berbicara tentang prestasi yang diraih juara 1 LKS tingkat provinsi. Nah, ini tentu saja event yang gak gemen-gemen ya. Event besar satu provinsi loh ini. Nah, terus dapat juara 1, pasti kan ada perasaan yang menggebu. Ini kelihatannya perasaannya malah seneng, susah, atau malah terbebani. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Yuan dan Pak Agung sendiri. Silakan Pak Agung. Perasaan saya sangat senang karena pertama kali mengikuti lomba di tingkat provinsi dengan membawa juara 1. Oke, saya juga kalau jadi Mas Yuan senang sih pastinya. Juara 1 soalnya. Pak Agung sendiri gimana? Kelihatannya bangga nggak sama Mas Yuan ini? Sangat bangga, soalnya ini sudah kita nantikan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Kita pernah juara 1 untuk jurusan listrik. Untuk bidang lombanya kurang tahu. Itu 10 tahun yang lalu dan kita mencapainya saat ini lagi di jurusan TKJ, khususnya bidang lomba Information Net Vocabulary. Ini penantian sangat lama sekali. Ya, jadi 10 tahun ya Pak ya? Iya. Dan saya juga merasa terharu, kenapa? Karena ini pertama saya bimbing di LKS. Itu pertama kali. Oke. Mas Yuan, kelihatannya gimana Pak Agung ngajarnya enak nggak? Ya, ada enaknya, ada enggaknya. Bisa Banyak enak atau diceritakan? banyak enggaknya? Ya, banyak enaknya. Masa? Enaknya gimana? Nyantai. Nyantai. Ngajarnya nyantai. Pak Agung kan lawak orangnya. Ya, Hah. sering lawak kalau ngajar. Jadi Kita malah bisa sering nggak? debat. Ini anaknya ngeyelan, tapi ngeyelnya itu kepo itu kalau belum tahu kebenarannya ya masih ngeyel. Nah, uniknya Yuan itu di situ. Ya, memang karakter pembawaan Iya. dari orang gitu ya. Iya. Kalau nggak enaknya, Yang ngeyelan tadi. ya tadi. Iya, padahal sudah ibaratnya sudah kita kasih tahu dengan beberapa referensi, kalau belum Tahu merasa bisa atau tahu sendiri ya masih ngeyel kayak gitu, masih ngeyel. Tapi ya enggak apa, itu emang pembawaan. Saya juga demikian dulu itu kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke istri saya yang di rumah. Gitu. Kita cari istri Pak Agung. Mungkin bisa Tolong, dicari ya. Mungkin bisa dicari istri Pak Agung segera Itu ya Pak ya. Saya kalau dikasih tahu itu juga ngeyelannya minta ampun. Ya sama. Ya, Serasi kan makanya berarti? ya sepemahaman lah ibaratnya. Iya. Saya memahami Mas Yuan karakternya demikian itu karena saya melihat diri saya sendiri gitu. Ya, jadi memang karakternya cocok ya. Pak Agung sebagai guru pembimbing ketemu dengan Mas Yuan yang seperti ini orangnya, bisa Sama-sama dilihat keras. Sering cocok. debat. Sering debat. Belajar. Oke. Tapi kan justru itu belajar yang menyenangkan kayak, nggak Iya. boring, nggak harus mengejar target terus gitu. Karena ada lucunya, ada konfliknya gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya itu kalau siswa berpendapat ya saya tampung kayak gitu. Jadi jangan terus dikat ketika ada siswa yang berpendapat kayak gitu. Iya, jadi siswa mau berpendapat itu malah justru baik ya Pak Agung. Benar-benar itu akan lebih lama ingatannya kayak Nah, gitu. kemudian tadi Pak Agung sempat menceritakan bahwa juara 1 LKS di lomba Information and Vocabulary ini bisa dibilang penantian dari 10 tahun yang lalu. Benar-benar. Nah, Tepat 10 tahun ini. tepat 10 tahun Tepat ini. 10 tahun. Oke. Jadi pastinya untuk prestasi yang seperti ini itu ada persiapan ya Pak ya sebelum lomba. Tentunya. Ini bisa diceritakan? Iya, Mas Yur. Persiapan saya belajar mulai dari kelas 11 akhir semester, mulai itu prakerin di PT Telkom Madiun. Terus setelah prakerin itu saya melanjutkan belajar di sekolah dengan mungkin alat seadanya ya dulu sebelum belanja lagi. Setelah itu ya di rumah juga belajar dengan teman-teman jaringan yang lain. Oh, jadi di rumah ada pembelajaran juga? Ada di Iya. rumah juga ada usaha internet kecil-kecilan. Oh ya, jadi memang sudah bisa dibilang passionnya Mas Juan ada di situ gitu. Ya, jadi sudah di lapangan dia sudah Iya. menjalani lah. Iya. Jadi Jadi tidak hanya di sekolah. Gitu.
Untuk Pak Agung sendiri ada persiapan nggak Pak untuk jadi guru pembimbing dari Mas Yuan ini? Kalau saya sebenarnya apa ya, saya tidak terlalu pro istilahnya di bidang ini, tapi ya untungnya saya disupport sama teman-teman TKJ ya, itu seperti Pak Angga, Pak Hari, terus Budia, Pak Yuda, Pak Selamat kayak gitu. Kalau saya sebenarnya ya cuma ya terlihat di depannya aja, sebenarnya di belakang itu banyak teman-teman Ya, yang guru-guru yang membantu. Terutama Pak Angga. Pak Angga ini sebenarnya sering proyek, istilahnya proyek keluar, ibaratnya garap-garap di luar sama Pak Angga ini Kerjaan di luar. sudah melalang buana. Kita kan juga punya ISP, terus Ya, kemudian kita juga ada ini apa, pelanggannya ada di Madiun juga ya Mas. Iya. Kemarin sempat terjun langsung di lapangan kayak gitu. Jadi belajarnya tidak hanya di ruangan, emang terjun langsung di lapangan kayak gitu. Iya. Jadi persiapannya itu nggak cuma persiapan dari menjelang LKS-nya, tapi sebelum itu kayak udah ada banyak persiapan ya. Iya, benar-benar. Baik pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di rumah, Betul. pembelajaran pribadi gitu. Kemudian dari banyaknya pembelajaran sebagai persiapan ini, terus untuk hari H lombanya, kalau boleh tahu prosesnya gimana? Mungkin bisa diceritakan proses lombanya. Untuk hari pertama itu kita melakukan check-in di tempat lomba sama pengambilan seragam ya Pak? Apa? Technical meeting. Technical dulu. Setelah itu technical meeting, terus selanjutnya melakukan lomba Di Jember ya Mas ya? Iya, di Jember. Iya di Jember. di SMK 3 Tanggul. PGRI 3 Tanggul tepatnya. PGRI 3 untuk yang Tanggul. bidang Untuk informasi. bidang informasi network cabling. Oke. Jadi itu apakah lombanya itu seperti kayak tes tulis atau bagaimana, bisa diceritakan? Ya, untuk lomba yang pertama itu melakukan tes tulis, setelah itu dikasih soal untuk pengerjaan untuk prakteknya itu ada waktu sekitar 2 hari dan satu harinya itu 5 jam Oke. tentunya. Jadi dari pagi sampai Ya, siang. dari jam 8 sampai jam 3. Oke. Itu pesertanya banyak juga Mas di sana. Pesertanya ada 36 peserta untuk bidang lomba informasi network cabling. Oke, dari 36 peserta ini juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Ayo yang tepuk tangan. Keren. Dari Pak Agung sendiri ternyata sebagai guru pembimbing, jadi yang dapat support atau membutuhkan support itu bukan dari Mas Yuannya aja, tapi dari guru pembimbingnya juga ya Pak ya. Iya. Karena gimana pun kita perlu banyak backup juga di belakangnya Iya, Pak ya. perlu banyak Iya. referensi lah. Ya, terus dari proses persiapan, belajar sampai lomba ini, ada nggak kendala-kendala atau sesuatu hal yang apa ya, bisa dibilang sebagai kesusahan gitu? Mungkin teknik belajarnya bagaimana atau ya yang dianggap kendala gitu Pak? Untuk kendala belajar gimana ya? Kadang Gimana? Bingung ini? bingung mau menjelaskan. Bingung mau menjelaskan. Karena juga belajarnya tidak hanya di sekolah, di luar dengan teman-teman. Itu kan kadang beda materi. Oh iya. Untuk yang di luar kan hanya nyambung, kalau untuk praktek kan pemasangan dari awal gitu. Kalau untuk Mungkin ini ya kendalanya, kita harus sesuai SOP ya. ya, Kalau biasanya kan kalau di lapangan di lapangan kita butuh tanpa ya SOP. ibaratnya Iya. butuh ya. Kalau Gitu. ngupas kabel di lapangan kan tanpa menggunakan tisu sama alkohol untuk Iya. mengelapnya. Kalau Biasanya. pas lomba itu harus menggunakan tisu, alkohol dan juga Sesuai menggunakan SOP. sarung tangan. Jadi sesuai SOP. Iya, Padahal kalau di lapangan kayak fleksibel ya. Iya. Harusnya begini ya begini. Ya, yang penting jalan gitu Nah, kalau di iya. lapangan. Jadi mungkin kalau pakai SOP ini belum terlalu terbiasa. Ya, Nah, membiasakan itu yang menjadi kendala. ya, jadi kendalanya ada di situ. Terus sempat itu Mas, kita sempat trouble di CCTV. Ya, itu pas waktu lomba, Pak. Lomba. Itu harusnya Waktu lomba. selesai hari kedua itu jam 10 harusnya selesai, cuma CCTV-nya yang untuk kan ada CCTV, ada jaringan wifi sama pakai LAN. Lalu itu yang wifi-nya itu mati. Jadi harus Wifi-nya cari dulu. Cari dulu. Oke. Jadi itu yang apa ya? Yang terkendala bukan hanya Mas Yuan, Iya. tapi semua peserta. Enggak. Bukan. Ini untuk yang Untuk- personalnya aja. Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Soalnya membawa sendiri-sendiri alatnya. Alatnya buat Membawa dari sendiri-sendiri. sekolah. Oh, jadi alatnya dari sekolah kemudian Iya. digunakan di Iya, di Jember. tempat lomba. Oh, iya begitu. Kemudian ini kan dari bidang lomba Information Network Cabling. Nah, ini bisa dijelaskan ini seperti apa gitu? Ini kan soalnya English, ya semua orang tahu. Saya sendiri masih asing sebenarnya. Ini jadi lombanya seperti apa? Berbentuk apa gitu? Untuk informasi network cabling itu Gimana? Pak Agung mungkin Bingung bisa saya. menjelaskan. Ya, mohon maaf. mungkin Bingung, Bapak pembimbing bisa menjelaskan. Oh, enggak, Pak. Emang Yuan ini ibaratnya spek lapangan, ibaratnya spek Ah, lapangan. iya. Soalnya Jadi kurang- kalau untuk merangkai kata-kata ibaratnya itu emang kurang bisa. Mhm. Kurang
nggak masalah, yang penting dapat ini. Nah, itu. Yang penting bawa ini. Kemarin Iya. sempat debat untuk yang materi terakhir Mas Iwan untuk penghitungannya, intinya link budget atau link loss itu ya, sempat debat kayak itu. Itu cukup lama latihan soalnya lemah di perhitungan Mas Iwan itu. Jadi kayak gini, ngomong kayak gini depan umum emang gak susah. Jadi kalau information network cabling itu singkatnya itu kita menyambung kabel fiber optik, UTP, kemudian koaksial kayak gitu. Ini perkabelan lah. Perkabelan Jadi di dunia internet, jaringan sampai ke pelanggan gitu. Miniaturnya ibaratnya. Iya. Oh iya. Ya, jadi lebih ke penyambungan kabel dan lain sebagainya yang disampaikan Pak Agung tadi ya. Ini merasa kesusahan nggak Mas Yuan? Tapi kayak enggak ya, kan emang passionnya ya. Iya, emang belajarnya itu. Iya. Itu kesehariannya itu. Jadi itu ketertarikan atau karena di sekolah belajar itu, atau emang ketertarikan? Kalau dari awal saya kan orangnya penasaran ya. Jadi penasaran gitu. Jadi cari-cari, akhirnya diikutkan, jalankan di lomba LKS itu. Oke, jadi Sobat Grisa, Mas Yuan ini bisa dibilang orang kepo tapi berfaedah. Ya, kalau belum tahu ya cari tahu terus sampai ketemu. Keren. Kalau belum tahu cari tahu terus sampai ketemu Mas Yuan ya. Iya. Nah, bisa dijadikan motivasi dan inspirasi untuk Sobat Grisa yang lagi nonton. Kemudian ada nggak pengalaman yang mengesankan selama dari persiapan, proses belajar sampai dengan lomba ini? Pengalaman yang bikin wah, aku inget terus sih. Ada nggak? Dari Mas Yuan sendiri? No. Ada enggak? Biasa aja. Biasa aja. Ya karena kita itu sering ngumpul terus, sudah lama, sudah sekitar setahun setengah kita itu bergelut. Soalnya setelah Mas Yuan itu ditarik dari tempat prakerin, kan dulunya di Telkom, itu di kelas 2 semester 2 itu kita tarik untuk persiapan lomba. Itu ada 4 siswa. Jadi kita tidak hanya menyiapkan satu aja, tapi ada 4 kandidat. Nah, kemudian Mas Yuan ini yang intinya lebih lebih spesifik untuk information network cabling. Makanya kita prakrinkan di sekolah kurang lebih 1,5 tahun. Wow, lama sekali. Iya, jadi lama sekali, jarang masuk sekolah, jarang masuk kelas. Jadi kita praktek terus. Fokus di sini. Iya. Memang sudah dipersiapkan untuk LKS ini kadang sendiri. Sabtu Minggu masih belajar. Masih sampai sore malam itu kita masih di sekolah. Oke, jadi perjuangannya itu nggak mengkhianati hasil, dapat ini 10 tahun penantian. Dianggap rumah sendiri. Merasa worth it nggak Mas Yuan? Belajar lama 1,5 tahun, pulang sore, Sabtu Minggu masuk, terus dapat ini, worth it nggak menurut Mas Yuan? Worth it. Bangga dengan diri sendiri ya pastinya ya. Bangga. Oke, baik. Kemudian dari Pak Agung sendiri selaku guru dari TKJ ya Pak ya. Ini Pak Agung punya ini nggak sih Pak, kayak trik khusus atau metode khusus dalam pembelajaran supaya bisa mencetak siswa-siswi TKJ yang mungkin jadi seperti Mas Yuan yang berpotensi di bidang mereka? Itu ada metode sendiri nggak Pak? Yang pertama tentunya dibuat nyaman dulu siswanya. Maksudnya dibuat nyaman ya dibuat senang dulu, jangan kita kasih suatu persoalan yang berat dulu kayak gitu. Nah kemudian setelah dia nyaman di passionnya, ya itu tadi kita ada perdebatan. Kalau saya orangnya tidak ngajari, tapi saya suruh silakan cari materi ini, silakan cari kayak gitu. Nanti kita diskusikan gitu. Jadi bukan saya ngajari terus praktek nyambung kabel, nyeplas dan sebagainya, itu tidak, tapi Mas Yuan itu belajar sendiri. Kan referensi sekarang itu banyak, tidak ada dari guru. Kalau dari guru ibaratnya yang ngajar di kelas itu kita akan terpaku cuma satu guru aja. Iya benar. Padahal di luar sana itu referensi sangat banyak dan sangat mempermudah kita sebenarnya. Oke, keren banget dari Pak Agung ini. Dan tentunya kalau di SMK PGR 1 Ngawik ini kan identik dengan belajar yang menyenangkan. Benar sekali. Ini salah satunya diterapkan oleh Pak Agung. Jadi membiarkan siswa itu berliterasi, eksplor sendiri tentang potensi. Itu akan lebih lama tertanam di otaknya siswa. Iya. Dan itu pastinya kan siswa juga lebih nyaman buat belajar ya Pak ya. Iya. Terus Mas Yuan sendiri kelihatannya gimana? Nyaman nggak diajar sama Pak Agung? Jujur. Nyaman. Karena ya itu tadi sudah dijelaskan Pak Agung, diberi kebebasan untuk belajar sendiri. Jadi sistem belajar yang seperti itu ternyata cocok diaplikasikan untuk siswa-siswi dari TKJ, dari kalangannya Mas Yuan ini ya. Terus baik, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini kan dapat juara 1, berprestasi sudah tentu ya Pak. Ini terus nantinya
akan ke jenjang selanjutnya, bener? Nasional atau apa istilahnya? Ya insya Allah kita akan ke jenjang nasional mewakili Provinsi Jawa Timur. Dan nantinya kalau emang diberi rezeki lagi juara nasional bisa Amin. mengikuti World Skill. Jadi tingkatnya dunia lagi. Waduh, keren. Semakin seru ini pastinya kompetisinya, semakin seru. Ya nanti kita doakan yang terbaik saja untuk Mas Yuan. Yang terbaik dan jadi paling baik lah begitu. Terus ada nggak harapan untuk SMK PGRI 1 Ngawi yang berkaitan dengan kegiatan LKS seperti ini? Dari Pak Agung atau Mas Yuan sendiri? Kalau harapan saya ya kalau di LKS itu kita tidak hanya bersaing dengan teman lain ibaratnya sekolah lain, tapi lebih ke diri sendiri. Itu yang lebih beratnya itu di situ. Diri sendiri. Gitu. Kita harus melawan diri sendiri, kita harus mengalahkan diri sendiri kayak gitu. Kita kalau untuk mengalahkan orang lain itu mudah, tapi kalau untuk diri sendiri memang sulit. Itu saya lebih memang tidak hanya persiapan teknis saja, kita harus mental, terus kemudian fisik dan sebagainya itu perlu kita siapkan mulai dari awal jauh-jauh hari kayak gitu. Nggak bisa untuk LKS ini kita cuma latihan 6 bulan 1 semester enggak cukup. Berarti nggak cukup hanya teori, kemudian materi itu kurang ya. Iya. Ada juga untuk diri kita Psikis, sendiri, itu perlu. ya mental. Untuk Mas Yuan sendiri gimana harapannya? Semoga kedepannya menang terus atau gimana? Ya emang kalau untuk mempertahankan ini agak Sulit. Iya, berat ini. berat. Tanggungan kita ke depan itu mempertahankan. Ya. Kan mendapat prestasi seperti ini bisa dibilang itu kayak tanggung jawab juga ya. Iya. Jadi kayak tanggungan. Jadi gimana untuk kedepannya supaya tetap bertahan di posisi Itu yang sulit. top seperti ini. Oke, baik. Baik Sobat Grisa, kalau begitu terima kasih kepada Pak Agung dan juga Mas Yuan yang telah Sama-sama. meluangkan waktunya berbagi cerita unik dan pengalaman menarik mereka. Semoga kisah dari Mas Yuan yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa untuk SMK PGRI 1 Ngawi, saya ulangi lagi, juara 1 LKS tingkat Provinsi Jawa Timur dengan bidang lomba Information Language Vocabulary. Nah, semoga prestasi dari Mas Yuan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk semua Sobat Grisa yang ada di rumah yang lagi nonton. Baik, kalau begitu saya Mustika selaku host dan Mas Yuan selaku sang juara 1 dan Pak Agung guru pembimbing yang sangat hebat sekali, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yeay.